Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Uli Nuha, mahasiswa Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Video ini kami buat untuk memenuhi persyaratan penilaian akhir semester 2 mata kuliah tafsir dengan dosen pengampu Bapak Hajin Mabrur MSI dengan tema etika peserta didik. Langsung saja untuk mempersingkat waktu ya. Sebelumnya mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu etika. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, menurut Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, etika adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan. Sebagai contoh, sesuatu yang kita lakukan setiap hari tanpa adanya pertimbangan, contoh misalkan seperti menyapa, salam, atau berbuat kebaikan tanpa harus ada pertimbangan ini resikonya apa, ini dampaknya apa, maka itu bisa jadi sebuah etika kita yang tertanam memang ada dalam diri kita. Selanjutnya, apa itu peserta didik? Nah, setidaknya dalam bahasa Arab peserta didik ada 3 istilah. Yang pertama adalah murid, yang artinya menginginkan atau dari kata aroda. Yang kedua adalah tilmiz, yang artinya adalah belajar. Yang ketiga adalah tolib, yang artinya adalah mencari. Secara istilah, peserta didik adalah orang yang mencari ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pembentukan kepribadian untuk bekal masa depan agar bahagia dunia dan akhirat. Jadi secara umum peserta didik ini tidak hanya dikhususkan untuk siswa atau siswi sekolah formal saja, akan tetapi untuk keseluruhan orang yang ingin mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum, baik dalam lembaga yang formal maupun lembaga non formal, maka itu bisa disebut dengan peserta didik. Dalam surat At-Tarim ayat 6, peran orang tua menjadi hal yang sangat penting dalam mendidik anak-anaknya. Orang tua merupakan poros utama dalam mengembangkan dan pembentukan seorang anak, baik secara fisik maupun fisiologisnya. Dalam surat At-Tarim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Dari ayat di atas bisa kita ambil pelajaran bahwa yang pertama, kewajiban menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka, di antaranya dengan cara mendirikan sholat dan sabar dan memberikan pendidikan yang layak kepada anak, khususnya pendidikan agama. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Rasulullah SAW bersabda yang artinya ridha Allah berada pada ridha kedua orang tua, sedangkan murka Allah berada pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua karena Allah memerintahkan untuk menaati kedua orang tua. Imam Ghazali menyebutkan sejumlah hal yang termasuk adab kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah dengan cara mendengarkan semua perkataannya dan mentaati
semua perintahnya. Tentu perintah di sini yang termasuk yang wajib ditaati bagi seorang anak adalah perintah yang tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperkenakan juga berjalan di depannya, tidak meninggikan suara, selalu berusaha mencari ridho kedua orang tua. Karena ridho kedua orang tua sangat berpengaruh dalam kunci kesuksesan seorang anak. Rasulullah SAW bersabda yang artinya doa orang tua untuk anaknya seperti doa Nabi terhadap umatnya. Hadis riwayat Imam Dailami. Yang ketiga adalah akhlak terpuji. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Inti ajaran Islam adalah yang paling penting adalah akhlak. Baik akhlak kepada Allah seperti menaati semua perintah-perintahnya dan juga menjauhi semua larangan-larangannya. Yang kedua adalah berakhlak kepada Rasulullah dengan cara melakukan sunnah-sunnahnya dan juga bersolawat kepadanya. Karena orang yang paling dikenal oleh Rasulullah kelak bukanlah orang yang paling banyak sholatnya atau paling banyak puasanya, tapi orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah berakhlak kepada diri sendiri. Berakhlak kepada diri sendiri contohnya misalkan seperti sabar, istiqomah. Terus yang selanjutnya adalah berakhlak kepada sesama manusia. Berakhlak kepada sesama manusia contohnya seperti sopan, tidak membuat kegaduhan yang bisa mengganggu orang lain. Yang terakhir adalah akhlak kepada sesama makhluk, baik makhluk yang bernyawa, kelihatannya bernyawa seperti binatang atau yang lain, atau makhluk yang kelihatan tidak bernyawa seperti batu, tumbuhan atau alam semesta yang ada, dengan cara tidak membuat kerusakan yang bisa mempengaruhi ekosistem yang ada. Yang keempat adalah pentingnya dari surat At-Tarim yang bisa kita ambil pelajaran adalah pentingnya pendidikan sejak dini. Pendidikan usia dini memainkan peran penting dalam membentuk masa depan anak. Dengan memberikan pengalaman dan pembelajaran yang positif, pendidikan usia dini membantu membangun fondasi yang kuat untuk perkembangan emosional, sosial, dan bahasa anak. Dalam surat Al-Kahfi ayat 65-70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Ayat 66, Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Ayat 60, dia menjawab, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Ayat 68, dan bagaimana engkau dapat sabar atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Ayat 69, dia Musa berkata, insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Dalam ayat 70 ia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun
sampai aku menerangkannya kepadamu. Dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, khususnya untuk peserta didik dalam beretika kepada guru. Yang pertama adalah niat yang baik. Niat menuntut ilmu yang baik dikarenakan niat mempengaruhi hasil dari seseorang dalam belajar. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Ketika kita belajar dengan diniatkan kepada Allah untuk mencari ridhonya, maka insya Allah kita pasti akan mendapat ridhonya. Yang kedua, dalam belajar dan mencari ilmu butuh yang namanya kesabaran. Orang yang tidak sabar dalam menuntut ilmu sulit untuk meraih ilmu itu sendiri. Seperti sabar dalam memahami pelajaran, sabar dalam menghafal, dan sabar dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, belajar dan rendahkan diri. Nabi Musa menunjukkan kesediaannya untuk belajar kepada Nabi Khidir, meskipun sudah kita ketahui bahwa Nabi Musa adalah seorang Nabi dan Rasulullah, sedangkan Nabi Khidir ada yang meriwayatkan bahwa beliau adalah seorang Nabi, ada juga yang meriwayatkan bahwa beliau adalah seorang orang yang soleh, jadi bukan termasuk dari Nabi. Dan Nabi Musa juga pastinya karena beliau seorang Rasul mempunyai pengetahuan yang sangat luas. Ini mengajarkan kita pentingnya terus belajar dan merendahkan diri. Yang keempat, wajib menunjukkan adab yang baik dengan guru atau orang-orang yang berilmu. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta tidak mengerti hak ulama. Hadis riwayat Imam Ahmad. Alasan mengapa Rasulullah memerintahkan untuk menghormati guru adalah karena guru mempunyai kontribusi besar dalam kehidupan, khususnya dalam masalah agama. Yang ketiga adalah membersihkan diri dari akhlak dan sifat tercela yang dapat merusak dan mengganggu murid dalam belajar, seperti sifat sombong, suudzon, dan putus asa. Yang keenam adalah seorang murid sebaiknya tidak menanyakan sesuatu apa yang diajarkan oleh gurunya sebelum guru tersebut mempersilahkan seorang murid untuk menanyakannya. Kurang lebih hanya itu hikmah yang bisa kita ambil, ya. Sebagian hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wasallam. Kesimpulannya adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Inti ajaran Islam sesungguhnya adalah kemuliaan akhlak. Misi beliau yang utama adalah perbaikan akhlak, penyempurnaan budi pekerti yang mulia atau akhlakul karimah. Baik akhlak kepada Allah seperti takwa kepadanya dan menjauhi segala larangannya, atau juga akhlak kepada Rasulullah seperti menjalankan sunnah-sunnahnya dan bersolawat kepadanya. Yang ketiga adalah akhlak kepada diri sendiri, seperti tidak sombong, selalu merendahkan diri. Yang keempat adalah akhlak kepada sesama manusia dengan cara berlaku sopan santun, mengucapkan salam, senyum, sapa, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah akhlak kepada seluruh makhluk, baik itu binatang ataupun tumbuhan, dengan cara menjaga ekosistem yang ada
serta tidak membuang sampah tidak pada tempatnya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekeliruan. Mohon untuk diingatkan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.